Selamat pagi, Anda kini bergabung bersama saya Janet Lee dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Plafon bangunan sebuah sekolah dasar di Kudus ambrol dan menimpa siswa sehingga siswa terluka. Harga minyak goreng di Brebes tak kunjung turun, pedagang desak pemerintah gelar operasi pasar murah. Tempat karaoke mulai ramai tanpa patuhi prokes. Satpol PP Purworejo merazia sejumlah tempat karaoke dan menjaring puluhan pemandu lagu. Kita ke informasi yang pertama, sebuah bangunan sekolah dasar di Kecamatan Jekulo, Kudus ambrol dan menimpa siswa sehingga terluka. Pihak sekolah telah mengajukan perbaikan gedung 6 tahun yang lalu namun tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam suasana was-was pasca plafon ruang kelas ambrol, para siswa kelas 2 SD Negeri 6 Terban di Kecamatan Jekulo, Kudus terpaksa tetap menggunakan ruang kelas ini untuk belajar tatap muka hari Rabu. Para siswa mengaku masih takut karena sewaktu-waktu plafon lainnya ambrol dan menimpa mereka. Namun pihak sekolah tidak memiliki ruangan kosong lainnya. Kalau anak-anak takut, kemarin kan jam pertama, habis selesai jam pertama itu pada takut, pengennya pindah ruangan. Takut nanti ada itu lagi Bu, pindah aja ke kantor. Plafon ruang kelas 2 ini sebelumnya ambrol pada hari Selasa saat para siswa tengah mengikuti pelajaran. Salah satu siswa bernama Baim Maulana Rohom menderita luka-luka karena tertimpa plafon. Bupati Kudus meninjau lokasi sekolah Kamis pagi. Rencananya sekolah akan diperbaiki tahun ini dengan anggaran 200 juta rupiah. Sudah kita anggarkan 200 di sini supaya nanti setelah diperbaiki 2022 ini nanti harapan kami ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu tidak harus pakai uang tapi bentuk monitoring aja untuk di atas. Nah, dimonitor terus kalau ada kebocoran, ada pulau, ada air, nah berarti langsung dinaikin. Tapi salah satu bentuk kecolongan tidak lah? Ya ini kurangnya pantauan lah bagi saya. Pihak sekolah menampik tidak memperhatikan kondisi bangunan sekolah. Permintaan perbaikan telah diajukan sejak tahun 2015 lalu, namun tak kunjung disetujui oleh Dinas Pendidikan Kudus. Selama ini pihak sekolah hanya bisa melakukan perbaikan secara darurat. Puluhan tahun kalau kerusakannya, tapi pengajuannya kan sudah saya rilis tahun 2015, 6 tahun yang silam. Sekarang belum ada itu ya perbaikan ya Pak? Belum ada Mas, belum ada, tapi cuma perbaikan dari saya sendiri, maksudnya dari sekolahan saya, dari pihak yang keluar tidak ada. Menjaga keselamatan ya saya perbaiki sedikit sekemampuan keuangan yang ada di SD, karena tadi pesennya disuruh ngasih genteng yang ya sudah saya belikan, genteng bekas 500. Saat ini terdata ada 4 ruang kelas yang berpotensi ambrol. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Sementara akibat tanah ambles, sebuah rumah di Desa Trayu, Kabupaten Semarang rusak. Rumah milik Maria Wiji di Desa Trayu, Kecamatan Sumowono ini rusak pada bagian kamar mandi dan dapur. Kerusakan disebabkan tanah ambles sedalam 1,5 meter sehingga tembok rumah tampak menggantung. Tanah ambles setelah desa ini diguyur hujan lebat pada hari Selasa. Lokasi rumah korban merupakan daerah perbukitan sehingga rawan longsor. 2 keluarga yang berada di bawah rumah korban telah mengungsi karena takut longsor pada musim hujan seperti saat ini. Diduga karena korsleting listrik, rumah tempat penyimpanan barang-barang sumbangan di Kepatihan Kulon, Kota Solo terbakar Kamis pagi. Warga bersama petugas pemadam kebakaran Kota Solo bergotong royong memadamkan api dari sisi bangunan. Sebagian warga mengevakuasi barang-barang donasi dari dalam rumah. Namun karena banyak bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat membesar.
Petugas pemadam mengerahkan 7 mobil pemadam sehingga kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan dan diduga kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Sehari sebelumnya sejumlah barang donasi dikirim ke rumah ini. Kita beralih ke informasi lainnya, harga minyak goreng curah di Brebes tak kunjung turun, bahkan terus naik. Pedagang berharap pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar agar harga minyak goreng kembali normal. Pekan kedua tahun 2022, harga minyak goreng curah di Pasar Induk Brebes belum juga turun. Harga minyak goreng curah terus melambung. Secara bertahap dari sebelumnya Rp9.000, kini naik 100% menjadi Rp18.000 per liter. Kenaikan ini menurut pedagang merupakan kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Diduga kelangkaan bahan baku minyak menjadi penyebab harga terus naik. Ini kenaikan harga minyak goreng curah 2 kali lipat, sebelumnya pernah ini terjadi nggak? Belum pernah Pak, Ini baru kali ini ya? baru kali ini ya. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengusahakan ini yang curah bisa murah gitu ya. Tidak hanya minyak goreng, harga gula pasir kristal dan tepung terigu juga ikut melonjak. Gula pasir kristal yang sebelumnya Rp11.000 naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Sedangkan tepung terigu dari Rp7.500 naik menjadi Rp8.500 per kilogram. Udah tadinya kalau per kantongnya 630, sekarang 660. Kantongnya berapa kilo? 50 kilo. Ini apa lagi? Ini terigu. Terigu berapa? Terigu yang tadinya 100 berapa? Sekarang 184. Tadinya 160 60. Berapa satu kantongnya? Jadi 10.000 kenaikan 10.000. Para pedagang berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar murah agar harga minyak goreng dan kebutuhan bahan pangan lainnya kembali normal. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sementara itu, para produsen tempe di Kabupaten Rembang mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor sehingga usaha mereka terancam gulung tikar. Para produsen tempe di Kabupaten Rembang kini kebingungan karena harga kedelai impor tidak kunjung turun. Mereka sulit memproduksi tempe dalam jumlah besar karena daya beli masyarakat saat ini juga cukup memprihatinkan di tengah kenaikan harga bahan pokok lainnya. Harga kedelai impor naik Rp2.000 per kilogram menjadi Rp9.500 per kilogram. Dari sebelumnya hanya Rp7.500 per kilogram. Para produsen mengaku telah menyiasati kenaikan harga kedelai dengan berbagai cara. Mulai dari menaikkan harga jual tempe hingga mengurangi ukuran tempe. Namun, kedua cara itu belum cukup untuk menaikkan omset penjualan mereka. Tempenya ya kalau saat ini ya dikurangi dikit. Kenaikan ini dari produsen sendiri mengalami kerugian ya, Bu? Kalau habis ya enggak rugi, tapi kalau enggak menghabiskan jualnya ya tetap rugi. Nah, menurut saya tuh ya harga kedelai itu diturunkan dikit ya biar bisa memenuhi target itu. Produsen tempe berharap pemerintah turun tangan agar harga kedelai impor kembali normal sehingga usaha mereka tidak terancam gulung tikar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan vaksinasi booster untuk kalangan umum bagi kelompok rentan berusia di atas 18 tahun dan para lansia. Pada hari kedua vaksin booster, para lansia begitu antusias mengikuti vaksinasi di Puskesmas Ngalian Kamis pagi. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan giliran disuntik vaksin booster. Pada hari kedua, pihak Puskesmas menyediakan 60 dosis vaksin booster jenis AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Syarat untuk menerima vaksin booster harus sudah mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis lebih dari 6 bulan sebelumnya. Sementara di Kabupaten Semarang, vaksinasi anak berusia 6 hingga 11 tahun juga makin digencar dilakukan di sekolah-sekolah. Seperti yang terpantau di SD Plumbon 1 Kecamatan Suruh. Anak-anak tampak tetap menaati protokol kesehatan saat menerima suntikan vaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang menargetkan vaksinasi terhadap lebih dari 95.000 anak-anak rampung bulan Februari sehingga pembelajaran tatap muka 100% aman dilakukan.